Bapak dan Ibu pensiunan, mohon jangan dulu percaya semua kabar yang beredar di WhatsApp. Karena hari ini kita akan membahas satu pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya tentang rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang disebut cair tahun ini. Apa yang benar? Apa yang sering disalahpahami? Dan yang paling penting, apa hak Bapak dan Ibu sebenarnya? Bapak dan Ibu pensiunan, sebelum mempercayai semua kabar yang beredar di WhatsApp atau media sosial, mari kita berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena hari ini kita akan membahas secara jujur dan runtut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya terkait rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang disebut resmi cair tahun ini. Apa yang benar, apa yang sering disalahpahami, dan apa sebenarnya hak Bapak dan Ibu. Belakangan ini memang banyak sekali informasi berseliweran. Dari grup WhatsApp, potongan video pendek, sampai judul-judul sensasional yang seringkali membuat harapan membumbung tinggi. Namun tidak sedikit pula yang akhirnya berujung pada kebingungan dan kekecewaan. Oleh karena itu, penjelasan ini penting agar Bapak dan Ibu tidak lagi hanya mengandalkan rumor, tetapi benar-benar memahami posisi dan haknya masing-masing berdasarkan kebijakan yang berlaku. Pertama-tama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan rapel dalam konteks gaji pensiunan. Rapel bukanlah uang bonus, bukan hadiah dadakan dari pemerintah, melainkan selisih pembayaran hak yang seharusnya diterima sejak kebijakan kenaikan gaji berlaku, tetapi belum dibayarkan karena menunggu regulasi, kesiapan anggaran, dan sistem administrasi. Jadi ketika Menteri Keuangan menyampaikan adanya rapel kenaikan gaji pensiunan, itu berarti ada hak yang tertunda, dan sekarang sedang diproses untuk dibayarkan sekaligus. Kebijakan kenaikan gaji pensiunan tahun ini juga tidak berdiri sendiri. Ia sangat berkaitan dengan kondisi APBN, stabilitas fiskal negara, dan prioritas belanja pemerintah. Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar tersedia dan tidak mengganggu keuangan negara secara keseluruhan. Inilah sebabnya mengapa pencairan rapel dan kenaikan gaji tidak bisa dilakukan secara spontan, meskipun dorongan dari masyarakat cukup besar. Yang menarik dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya adalah penegasan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini resmi dan direncanakan cair tahun ini. Kata resmi berarti kebijakan tersebut sudah masuk dalam skema negara, bukan lagi sekadar wacana. Sementara kata tahun ini berarti masih berada dalam tahun anggaran berjalan, bukan ditunda ke tahun depan seperti yang sempat dikhawatirkan banyak pensiunan. Namun perlu dipahami dengan jujur bahwa cair tahun ini tidak berarti cair bersamaan pada satu tanggal yang sama untuk semua pensiunan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pencairan rapel dan penyesuaian gaji sering dilakukan secara bertahap. Ada yang menerima lebih dulu, ada yang menyusul kemudian. Hal ini dipengaruhi oleh jenis pensiunan. Apakah PNS sipil, TNI, atau Polri, lembaga pengelola seperti Taspen atau Asabri, serta kelengkapan data administrasi masing-masing penerima. Karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu pensiunan untuk memastikan bahwa data pribadi dan rekening pembayaran dalam kondisi aktif dan valid. Taspen, yang mengelola pensiun PNS sipil, memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Taspen tidak menentukan besaran kenaikan, tetapi bertugas memastikan pembayaran berjalan lancar sesuai ketentuan pemerintah. Kesalahan kecil seperti rekening tidak aktif atau data ganda bisa menyebabkan pencairan tertunda untuk individu tertentu. Sementara itu, bagi pensiunan TNI dan Polri, peran serupa dijalankan oleh Asabri. Skemanya hampir sama, tetapi sistem dan basis datanya berbeda. Oleh karena itu, perbedaan waktu pencairan antara pensiunan sipil dan militer bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi dari sistem administrasi yang berbeda. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengenai nominal rapel dan kenaikan gaji yang akan diterima. Jawabannya tidak bisa disamaratakan. Besaran rapel sangat bergantung pada golongan terakhir saat pensiun, masa kerja, serta persentase kenaikan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, maka selisih kenaikan yang diterima juga akan lebih besar. Namun perlu digarisbawahi, kenaikan ini bersifat proporsional dan realistis, bukan lonjakan ekstrim seperti yang sering digambarkan dalam rumor. Pemerintah selama ini cenderung berhati-hati dalam menetapkan kenaikan gaji pensiunan. Tujuannya adalah menjaga daya beli agar tidak tergerus inflasi, bukan menciptakan ketimpangan baru. Oleh karena itu, meskipun kenaikan terasa membantu, tetap berada dalam batas kemampuan APBN. Hal lain yang juga perlu dipahami adalah bahwa tidak semua komponen gaji ASN aktif otomatis ikut naik untuk pensiunan. Dasar perhitungan utama tetap gaji pokok pensiun. Karena itu, ketika mendengar angka-angka besar di luar sana,
Bapak dan Ibu perlu lebih kritis dan bertanya apakah angka tersebut benar berlaku untuk pensiunan atau justru untuk ASN yang masih aktif. Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan. Ini penting karena banyak pensiunan merasa kurang diperhatikan setelah masa pengabdian panjang. Namun kita juga perlu realistis bahwa kenaikan gaji dan rapel tidak serta-merta menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Pengelolaan keuangan pribadi tetap menjadi kunci, dan dana rapel sebaiknya digunakan secara bijak, misalnya untuk kebutuhan kesehatan, pelunasan kewajiban penting, atau tabungan darurat. Mengenai potongan atau pajak, secara umum gaji pensiunan tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah biasanya berupaya agar beban pajak pensiunan tidak terlalu berat. Penjelasan teknis lebih lanjut biasanya akan disampaikan oleh Taspen atau Asabri melalui pengumuman resmi. Yang perlu diwaspadai adalah maraknya informasi palsu yang mengatasnamakan Taspen atau Kementerian Keuangan. Jangan pernah memberikan data pribadi, PIN, atau mentransfer uang dengan alasan mempercepat pencairan rapel. Semua proses resmi tidak pernah meminta hal-hal semacam itu. Jika ragu, sebaiknya langsung konfirmasi ke kantor Taspen terdekat atau melalui kanal resmi mereka. Kebijakan rapel dan kenaikan gaji ini juga membawa dampak psikologis. Banyak pensiunan merasa lebih dihargai dan lebih tenang menghadapi hari ke depan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya soal angka, tetapi juga soal penghargaan atas pengabdian. Di sisi lain, pemerintah juga mendapat tekanan dari masyarakat dan DPR agar pencairan dilakukan secara transparan dan tidak berlarut-larut. Jika kita simpulkan, rapel dan kenaikan gaji pensiunan memang sudah masuk kebijakan resmi pemerintah. Pencairannya direncanakan berlangsung tahun ini, meskipun waktunya bisa berbeda-beda. Nominalnya bersifat proporsional sesuai golongan dan masa kerja, dan prosesnya dikelola oleh Taspen serta Asabri sesuai kewenangannya masing-masing. Langkah paling bijak bagi Bapak dan Ibu pensiunan saat ini adalah tetap tenang, mengikuti informasi dari sumber resmi, dan memastikan data administrasi dalam kondisi baik. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya, karena kebijakan negara memang bergerak melalui proses, dan proses itu membutuhkan waktu. Di kanal ini, kami akan terus menyajikan informasi yang jujur, berimbang, dan mudah dipahami. Karena bagi kami, pensiunan bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan manusia yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Dengan pemahaman yang benar, menunggu tidak lagi menjadi cemas, tetapi menjadi lebih tenang dan realistis.